جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di sore menjelang malam ini lanjutan dari kajian sebelumnya dalam kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam di masalah penggugur dosa, dan kita lanjutkan kemudian ke tema al-khuluq al-hasan, yaitu akhlak yang baik. Ini domain atau kandungan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada pertemuan lampau kita telah membahas tentang penggugur dosa, sesuai juga dengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Kemudian kita baca beberapa poin dari kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam, dan kali ini kita coba lanjutkan dengan keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa mimma yukaffirul khataaya dzikrullah. Di antara amalan yang menggugurkan dosa-dosa adalah zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjut ke hadis yang akan disebutkan Ibnu Rajab, kembali kita mengingat tentang al-khata', yaitu kesalahan-kesalahan kita kecil maupun besar yang kita lupakan, sulit juga untuk kita ingat keseluruhannya saking mungkin banyaknya, atau sudah terlupakannya atau terkubur di masa lalu yang jauh terpendam. Dan kita membutuhkan hilangnya itu semua agar urusan-urusan dunia dan akhirat kita dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dosa-dosa itu membuat banyak hal menjadi terasa lebih berat. Bahkan hal yang tidak ada kaitannya dengan dosa itu juga kadang mendapatkan efek beratnya itu. Kalau kita mungkin memperhatikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syarah, atau disebut juga surat Al-Insyirah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, di surat Asy-Syarah. Dan kami, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menggugurkan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosamu itulah yang athqalaka
hamluhu, yaitu dosa-dosa itu yang membebani punggungmu. Jadi dosa itu beban. Dan kita butuh pelepasan beban itu. Ya, dosa itu beban dan kita butuh dilepaskannya beban itu. Nah, yang menjadikan Allah Ta'ala ridha dan terlepas dosa-dosa itu dari kita, di antara istighfar, taubat, dan amal soleh. Dan juga kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan musibah dan ujian sebagai pengguguran dosa. Maka kesalahan kita yang telah terlupa, mudah-mudahan Allah Ta'ala gugurkan. Jika itu dosa kecil. Hanya saja untuk dosa besar ini menjadi muskilah atau masalah yang besar. Sehingga perlu sering kita kembali membuka lembaran lama dari kehidupan kita dan muhasabah. Taib, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmihi mi'ata marrah, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang berkata subhanallahi wa bihamdihi, itu saya subhanallah bihamdi, di seharinya dia baca 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya itu tergugurkan. Gugur kesalahan-kesalahannya walaupun mithla zabadil bahr, walaupun itu semisal buih di lautan, buih lautan. Kalau buih got atau comberan itu aja udah nggak bisa dihitung. Apalagi kalau zabad al-bahr, zabad buih di lautan. Maka ini mengkiaskan atau suatu metafora seolah-olah dosa itu sudah tidak mungkin lagi bisa dihitung secara rasio manusia. Saking banyaknya. Namun itu semua bisa digugurkan dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih sehari 100. Dan ajaibnya fadilah yang besar ini untuk amalan yang sebenarnya gampang ini, dilupakan oleh kita semua. Umumnya kita lupa dan gak bisa mengamalkannya. Dan begitulah nasib amal-amal ringan yang berpahala besar. Rata-rata dibuat lupa. Syaitan membuat banyak dari hamba Allah Ta'ala lupa akan amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Ya. Kerap kali manusia difokuskan, oke, beramal itu bagus, tapi dibuat lengah, dibuat lupa akan amalan-amalan ringan yang pahalanya itu berlimpah. Doa setelah makan yang menggugurkan dosa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, itu dibuat lupa kita. Padahal itu fadilahnya dosa-dosa sebelumnya dilupakan, digugur, diampuni. Ya, begitulah keadaan amalan-amalan yang ringan dan berpahala besar. Agar hamba-hamba ini yang beriman itu tidak mendapatkan fadilahnya, maka dibuat lupa oleh syaitan. Baik, kemudian masalah syahadah fi sabilillah, yaitu menjadi syahid di jalan Allah. Ini juga ada fadilahnya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. Begitu juga dengan menjadi syahid di jalan Allah, syahadah kesyahidan itu menggugurkan dosa-dosa sesuai dengan apa yang terwujud dari rasa sakit, dari jihad, keberatan dan kesakitannya itu, dan serta segala challenge dan tantangan yang ada padanya, itu semua memberikan efek pada dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Apalagi kalau sampai syahid, juga meningkatkan derajat
meningkatkan derajat, karena amalan saleh, jihad fi sabilillah dan mati syahid itu menggabungkan amalan saleh dengan kalbu dan badan dari segi paling maksimal. Barang siapa kalbu itu yang mengatur seluruh tubuh insan dengan izin Allah. Kalau kalbu itu enggak kuatan, enggak bakal dia turun ke medan perang untuk berjihad. Jadi semua bermula dari kalbu dulu. Kalau kalbu enggak mood, enggak suka, enggak niat, enggak pengen, enggak bakal terjadi itu amalan. Jadi amalan kerap membutuhkan kekuatan jantung secara his, secara maknawi, dan juga tentu jantung secara fisik. Tapi jantung secara maknawi terlebih dahulu yang menjadikan seseorang bisa beramal. Ada pengalaman tahun 2006 awal, Januari sampai mungkin Juni. Ada mengajar di suatu masjid di Kalimantan Barat, di Kabupaten Pontianak. Mungkin tidak terlalu jauh dari Universitas Tanjung Pura. Ketika itu dakwah sunnah di sana cuman ada di masjid itu pun enggak banyak. Dahulu panitia di sana mengadakan daurah Ustaz Zainal Abidin dan Hafizullah dan Ustaz siapa yang di Haus Sunnah ikhwan? Subhanallah, lupa. Abu Qatadah, Ustaz Abu Qatadah Hafizullah. Itu belum pernah ada daurah semisal di sana ikhwan. Yang datang itu dari kabupaten lain. Ibaratnya kalau di kita nih yang datang dari Sukabumi gitu. Itu saking sangat jarangnya dakwah sunnah di tahun 2005-2006. Setelah ada daurah tersebut, karena kalau tidak salah Ustaz Zainalnya atau Ustaz Abu Qatadah, salah satu dari beliau berdua, ketika menggunakan beberapa istilah bahasa Arab. Ya, dalam kajian seperti ini istilahkan daurah itu kan berarti kan 2 atau 3 hari, sebagian yang nginep ya. Itu beliau berkata, kadang saya di kajian-kajian ini mengucapkan lafal-lafal bahasa Arab. Antum mungkin enggak paham. Siapa suruh enggak belajar bahasa Arab? Digituin. Siapa suruh enggak belajar bahasa Arab? Kalimat yang agak nyelekit pedas. Tapi kalau orang-orang dulu itu dipedesin, itu enggak baper. Akhirnya setelah kalimat tersebut, setelah itu panitia meminta ana dan juga teman ana rahimahullah udah wafat yang satunya lagi, namanya Mikail Basmalah rahimahullah. Kita sama-sama lulusan Al-Irsyad dan dulu ngabdi di situ, ngajar di Kalimantan. Maka kami berdua pun mengajarkan masyarakat di sana, yaitu orang-orang yang mau ngaji sana, bahasa Arab. Teman ana Mikail rahimahullah, dia Ustadz Mikail, beliau rahimahullah mengajarkan nahwu. Ada mengajarkan ilmu saraf yang cukup rumit bagi banyak orang, terutama orang tua. Di kajian itu minggu malam, ba'da Isya atau jam 8 sampai jam 9 lewat. Di majelis sana, di majelis ilmu saraf ini, yang mana itu mungkin pertama kali ada majelis ilmu saraf di Pontianak ketika itu. Itu ada seorang kakek ikutan rutin ngaji dan ada seorang cucunya yang cucu dia sendiri. Cucunya pakai motor dari rumah, jauh rumahnya. Kakeknya naik sepeda dari rumah. Generasi yang berbeda antara kakek dan cucu. Cucunya masih SMA. Kakeknya udah tua banget. Naik sepeda dari rumahnya mereka. Udah capek naik sepeda kakeknya, sampai majelis diajarin nggak ngerti-ngerti. Namanya udah usia segitu. Ketika itu udah 70-an sepertinya. Tapi masih kuat pengen nuntut ilmu. Saya tanya, kenapa nggak sama cucunya aja ya datang? Naik motor kan gampang. Nggak mau dia. Karena apa? Karena ada sisi dia ingin mengapresiasi effort dan tenaganya untuk ilmu.
Padahal sampai majelis itu nggak banyak yang bisa dipahami karena emang nggak kuat memorinya dan udah berkurang ya. Dimaklumi. Apa yang membuat kakek ini mau dan rela jalan naik sepeda ya ke majelis untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya beliau sendiri nggak banyak paham karena kapasitasnya nggak cukup. Apa yang membuat beliau bisa tahan banting, bisa tetap istiqamah? Yaitu hati. Hati dengan izin Allah Azza wa Jalla membuat dia bisa naik sepeda sejauh itu. Seseorang ketika menyukai sesuatu, ya, hal-hal yang menghalanginya itu atau mengganggunya bisa tidak digubris karena dia menikmatinya. Karena dia menikmatinya. Ya. Segala warning, segala hijab, segala apapun yang menghalangi itu, enggak, dia tetap nikmatin. Karena bermula dari hati cuma. Bermula dari hati. Makanya orang yang berjihad enggak bakal mau dia berjihad kecuali hatinya dulu benar-benar meniatkan itu, sungguh-sungguh untuk itu. Adapun bagi hati yang lemah, imannya lemah, sangat ketakutan dengan segala hal, ini enggak bakal bisa berjihad ini. Ini enggak bakal bisa berjihad. Gimana mau berjihad? Lewat simpang saja ketakutan, takut ada jin nongol. Ini gimana mau bisa berjihad? Gimana mau bisa berjihad? Baru ada dengar suara pohon bambu gerak saja udah ketakutan, lari ngibrit gitu. Mana jihadnya? Ya, jadi dari hati semua ini. Maka bil qalbi wal badan. Jihad dengan kalbu dan badannya. Badan gak bakal tergerak kalau misalnya kalbunya gak menggerakkan yang kata Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau misalnya daging tersebut baik maka seluruh tubuh kita baik. Kalau misalnya daging tersebut buruk maka begitu pula ikutan seluruh tubuh kita. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين ولا يكون بينهما منافات. Maka jelas jelas dengan penjelasan ini bahwasanya sebagian amalan berkumpul padanya dua fadilah. Sebagian amalan berkumpul padanya dua keutamaan. Keutamaan pengangkatan derajat dan keutamaan pengguguran dosa. Jadi sebagian amalan soleh itu ada yang keutamaannya more than one, lebih dari satu, yaitu pengangkatan derajat sekaligus pengguguran dosa. Ini dari dua sisi. Dan wala yakunu bainahuma munafat, tidak ada kontradiksi dalam masalah ini. وهذا ثابت في الذنوب الصغائر bila raib. Nah, amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya janjikan pengguguran dosa itu untuk dosa-dosa kecil tanpa kecuali, tanpa keraguan. Wa ammal kabair, adapun dosa-dosa besar, faqad tukaffaru bis syahadati ma'a husulil ajri lis syahid. Adapun dosa-dosa besar boleh jadi kesyahidan itu bisa menjadi penyebab gugurnya dosa besar plus mendapatkan ganjaran kesyahidan juga. Jadi pahala dapat, derajat dapat, dan dosa besar diampuni, dihapuskan. Ajaibnya jemaah sekalian kalau kita melihat ganjaran jihad dari yaitu fitnah kubur, pertanyaan kubur itu lolos. Orang yang berjihad mati syahid, ya mati syahid. Kata Nabi SAW yang maknanya cukuplah kilatan pedang itu sebagai fitnah. Sehingga nanti ketika dia mati, dia tidak mendapatkan fitnah kubur, yaitu pertanyaan di kubur. Karena sudah ada ujian sebelumnya, yaitu apa? Kilatan pedang pas dia berperang di jalan Allah. Karena kilatan pedang itu membuat jiwa itu mudah ngeper, kalau bahasa kita.
ada nuansa-nuansa, ada momentum, ada gerakan, ada kenyataan yang membuat manusia itu secara psikis itu langsung down. Ada. Kalau kata orang yang punya pengalaman, manusia itu ketemu maung macan beneran, dengar geramannya aja, itu down manusia langsung. Ini sesuatu yang maklum. Kalau nggak percaya antum lakukan aja. Tapi anak nggak jamin risikonya, ya. Anak nggak mau. Jadi antar makhluk kadang-kadang ya bisa digertak langsung ngeper. Itu sesuatu yang terjadi biiznillah ta'ala. Ya. Begitu pula di medan perang, ketika kilatan pedang yang besar itu dia lihat, itu langsung kepikiran bahwa saya itu di lehernya bakal ditebas sama itu langsung ngeper orang. Yang membuat tidak ngeper apa? Yang membuat tidak give apa? Iman, hati yang kuat. Karena umumnya manusia akan menghindarkan diri dari kilatan pedang itu. Tapi ini justru menjulurkan dirinya untuk berjihad, untuk mati syahid. Bukan bunuh diri, mati syahid. Jadi butuh hati yang kuat berjihad itu aja. Nah, karena itulah sampai fitnah kubur nggak dapat. Pertanyaan robok itu udah nggak perlu karena udah ada ujian sebelumnya selama di dunia sebelum dia mati syahid, ujiannya udah ada, yaitu kilatan pedang di jalan Allah. Nah, digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Mungkin diharamkan mayitnya di alam sana. Mendapatkan teman yang baik, itu amal solehnya. Ajaibnya jemaah, satu yang nyangkut, hutang. Padahal hutang pada awalnya bukan dosa. Hutang basicnya itu bukan dosa. Hutang pada apa ya? Secara hukum awal, hutang itu bukan haram. Ya mungkin dulu berhajat untuk hutang, tapi ternyata setelah wafatnya belum kebayar. Mungkin dia muqassir atau malas bayar hutang atau gimana, Allah alam. Dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah karena mati syahid. Hutangnya enggak. Apa yang menyebabkan hutang itu tetap eksis? Karena hablum minan nas, karena kezaliman kepada manusia, atau karena masih ada hak manusia yang ada pada dirinya. Ini ternyata berat banget. Sampai kesyuhadaan seseorang syahid itu tidak bisa melucuti hak orang yang masih bercokol pada tanggungannya. Begitu jemaah sekalian. Maka kita harus banyak-banyak muhasabah. Banyak-banyak mengingat kesalahan kita kepada orang. Soal duit, soal harga diri, soal kehormatan, hak properti dan seterusnya. Sebelum terlambat, kata Rasulullah SAW, yang maknanya minta kehalalannya. Baik dengan ngomong, maafkan saya minta penghalalannya, saya akan bayar semampu saya. Atau hal-hal lain, gimana cara dia untuk membayar, menebus semua itu sebelum menebusnya di akhirat yang tidak bisa ditebus dengan nominal. Tapi berarti ganjaran besar kesyahidan atau besarnya pahala seseorang tidak melunasi hutangnya. Pahala itu pahala, hutang ya hutang. Pahala ya zalim. Nunggu dimaafin atau dihalalin atau dibayar tunai. Baik, kemudian makna mahwis sayyiat, makna pengguguran dosa-dosa. Perkataan Nabi SAW, atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Turutkanlah setelah berbuat buruk, berbuat baiklah, yang itu akan menghapus keburukanmu. Zahiruhu anna sayyiati tumha bil hasanat. Yang tampak dari lafal Nabi SAW ini bahwasanya
keburukan-keburukan atau dosa-dosa itu terhapuskan dengan amalan baik. Terhapuskan dengan amalan ini, zahirnya begitu. Umumnya begitu. Antum beramal baik, apapun itu, immediately, secara langsung ada suatu kesalahan antum yang Allah gugurkan. Entah itu yang mana. Gitu ya. Mungkin yang sebelumnya, ya. Wa qad dzakarna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataaya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan apa yang membuat Allah Ta'ala menggugurkan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Itu sudah pernah kita bahas. Baik, kita menuju ke pembahasan tentang al-khuluq al-hasan, yaitu akhlak yang baik. Di antara khisal, jama' al-khoslah, di antara kriteria ketakwaan adalah good manner, good attitude, akhlak yang baik. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadza min khisalit taqwa wa la tatimmu taqwa illa bih. Akhlak yang baik ini termasuk dari kriteria ketakwaan. Dan ketakwaan tidak sempurna kecuali dengan akhlak yang baik. Berarti ya wajib berakhlak baik dengan kadar yang dimampu, dengan kadar kewajibannya. Karena akhlak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya, maka secara global berakhlak baik itu wajib. Untuk hal-hal yang memang diwajibkan untuk berakhlak baik. Wa innama afra'u bidzikri lil hajati la bayanih. Maka di sini disendirikan pembahasan dan penyebutannya karena adanya hajat untuk menjelaskannya. Kita perlu berhajat untuk mengingatkan diri kita agar memiliki attitude yang baik, akhlak yang baik. Yang mana akhlak yang baik, ikhwan, itu menjadi kenangan yang manis bagi orang yang menikmatinya. Itu yang menjadi cerita yang indah di tengah manusia. Itu yang menjadi manusia itu Allah buat ridha. Namun ketika akhlak baik tersebut karena Allah. Karena Allah. Bukan sebatas karena pengen dianggap baik semata. Wallahi ya ikhwan, kalau kita berakhlak baik karena cuma pengen dianggap baik, maka akhlak baik itu akan pudar ketika kita merasa enggak dianggap baik. Tapi akhlak baik yang karena Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu ada. Sehingga yang kita cari akan selalu ada, itu Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak itu tidak akan mati kemudian atau pudar kemudian. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Adapun pujian manusia pudar pada masanya. Pada masanya akan hilang. Pujian, enggak mungkin manusia memuji kita selamanya. Bahkan enggak mungkin semua manusia memuji kita. Dan tidak mungkin kita akan selalu dipuji manusia. Orang yang akhlaknya baik kadang-kadang disalahpahami kok. Padahal dia jujur. Maka ikhwas sekalian, karena Allah. Dan juga tentu karena diperintahkan Rasulullah. Apa-apa yang diperintahkan Rasulullah, maka lakukanlah karena Allah. Dan karena perintah Rasulullah SAW. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ingat, seandainya semua suku itu nurutin semua tradisi di suku tersebut, maka dosa semuanya. Tetapi yang membalance semua itu dan menyatukannya cuma satu, syariat Allah. Syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan di antara penyempurna takwa akhlak yang baik. Dan akhlak termasuk syariat. Begitu yang menyatukan kita semua ini syariat Islam, jemaah sekalian. Karena kalau misalnya semua dari individu sini menonjolkan kesukuannya masing-masing, akan kelihatan mentalnya masing-masing. Masing-masing suku ada kekurangannya. Nggak ada suku yang sempurna, nggak ada. Arab aja kekurangan ada. Maka kalau semua menonjolkan kesukuannya dan tidak dibalance, tidak dipoles dengan syariat, khalas, apa gunanya sholat satu soft? Satu soft berjajar itu kan karena syariat menyamakan semuanya. Nggak kenal suku, nggak kenal watak, nggak kenal apa. Keluarga, titah, gelar, nggak kenal. Maka berakhlaklah karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala melihat dan karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang berakhlak baik kepada manusia karena wajah manusia, maka wajah manusia akan tenggelam nanti di bumi. Lalu barang siapa yang berakhlak karena wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzil jalali wal ikram. Maka wajah Allah Ta'ala membaka, akan selalu ada. Maka siapa yang mencari sesuatu yang suatu saat akan tidak ada, maka dia akan kehilangan. Dan siapa yang mencari sesuatu yang akan selalu ada, dia akan selalu mendapatkan. Yaitu mencarilah karena Allah Azza wa Jalla. Beramal karena Allah Azza wa Jalla. Di banyak orang menyangka ketakwaan itu hablum minas aja. Bukan hablum minallah, afwan. Ketakwaan itu hanya hablum minallah saja. Adapun hablum minas itu cuman perkara pergaulan. Enggak. Hablum minan nas bagian dari ketakwaan. Bahkan dalam beberapa kesempatan kerugian karena hablum minan nas lebih besar. Kerugian karena tidak menunaikan hak manusia itu lebih besar. Karena biasanya dan selalulah Allah Ta'ala itu Maha pengampun. Namun manusia itu sulit memberi maaf ketika tidak meminta maaf kitanya. Kita kadang enggak minta maaf sama Allah, Allah maafin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ya'fu 'an katsir. Allah banyak memaafkan. Allah memaafkan yang banyak dari dosa kita sebenarnya. Tapi manusia itu, kalau kita punya salah sama orang, standarnya manusia enggak memaafkan sebelum kita minta maaf. Standarnya begitu. Di akhirat, hampir mustahil manusia maafin. Di dunia masih mungkin. Di akhirat, hampir mustahil manusia maafin. Kenapa? Karena setiap insan membutuhkan kebutuhan masing-masing. Maka ketika justru ada yang perlu diambil kebutuhannya, dia ambil tuh. Maka susah untuk memaafkan di akhirat. Maka di dunia aja dulu. Maafin, minta maaf. Baik. Kemudian, fanassalahu ala al-amr bi ihsanil ishrah linnas. Maka Nabi SAW memberikan nas, memberikan teks, memberikan lafal berupa perintah untuk berbuat baik dalam mempergauli manusia. Dalam bergaul dengan manusia. Memberikan treatment terhadap manusia. Berbuat ihsan dengan itu. Berbuat baik. فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُعَلِّمًا لَهُمْ وَمُفَقِّهًا وَقَاضِيًا وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُخَالَقَةِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا حَاجَةَ لِلنَّاسِ بِهِ وَلَا يُخَالِطُهُمْ. Yani Nabi SAW mengutus sahabat ke Yaman sebagai muallim, pengajar, sebagai mufaqih, pemberi pemahaman agama, sebagai qadhi hakim di Yaman, Muadz bin Jabal. Ya. Ini sebagai guru, muallim, yaitu mensuplai dan mentransfer ilmu, mufaqih, mentransfer pemahaman supaya faham. Qadhi,
memberikan statement dan vonis hukum. Ya, siapa yang seperti itu, maka yahtaju ila mukhalaqatin nasi bi khuluqin hasan. Maka dia butuh apa? Butuh berakhlak mulia terhadap orang-orang. Ma la yahtaju ilaihi ghairuhum mimman la hajat lin nasi wal bihi wa la yukhalituhum. Orang yang punya peran sentral seperti ini, guru, pembimbing, hakim, itu butuh akhlak kepada manusia lebih dibandingkan selain dari orang-orang seperti ini, yaitu orang biasa, orang awam. Yang mana orang awam biasa itu orang-orang gak berhajat sama orang-orang awam. Artinya begini ikhwan, semakin banyak orang yang membutuhkan antum, maka antum semakin butuh akhlak mulia kepada mereka, agar mereka betul-betul menerima dan membutuhkan. Ya begitu. Maka semakin orang membutuhkan kita, itu berarti kita harus lebih berakhlak mulia lagi terhadap mereka. Karena ketika kita tidak punya akhlak mulia, maka mereka akan lari dan tidak lagi membutuhkan kita. Dan antum bisa melihat hal itu. Jadi misal kita refleksikan di kenyataan. Di kenyataan yang harus kita sadari insyaallah. Kenapa ketika antum berjenggot, cingkrangan, pakai baju koko, pakai gamis, kenapa ekspektasi orang agar antum berakhlak itu lebih tinggi dibandingkan fulan yang enggak pakai baju sebagus baju antum, tidak berpenampilan sesoleh penampilan antum? Kenapa? Ada ekspektasi begitu. Kalau misalnya ekspektasi mereka sesuai dengan kenyataan antum, alhamdulillah antum berakhlak mulia, perlahan mereka akan nyebut antum ustaz. Padahal enggak ada ustaz. Padahal paling bahlul lah di kelas misalnya. Tapi tetap antum diustazin. Di kantor misalnya. Akhlaknya mulia dia. Awal-awal dipanggil apa? Pak Jenggot. Awal-awal dipanggil Pak Jenggot. Ada sisi penghinaan sedikit lah. Tapi antum membalas dengan senyuman. Ekspektasi mereka itu adalah antum berakhlak mulia. Terus berakhlak mulia. Bahkan terus berakhlak mulia. Mereka ridho. Mulai sekarang bukan Pak Jenggot lagi sebutannya. Mulai Ustadz. Walaupun masih ada Ustadz Jenggot juga ya sebutannya. Dan mulai dideketin beberapa dari teman-teman kerja. Nanya soal agama, nanya soal sholat. Bahkan beberapa perempuan, teman kerja perempuan juga menawarkan diri untuk dinikahi. Kadang-kadang itu bisa aja. Kenapa? Ketika orang merasa berhajat, ekspektasi mereka terhadap antum lebih besar. Terus begitu, lebih besar. Dan ketika mereka kecewa, lebih besar kecewanya. Sesuai dengan kebesaran ekspektasi mereka. Makanya menjadi orang yang memiliki peran sentral dalam kebutuhan orang-orang itu resiko tinggi. Imma semakin antum membumbung tinggi dengan akhlak semakin bagus, imma antum hancurkan itu sekali dengan akhlak, bisa turun downgrade dan jatuh di mata manusia. Walaupun sebenarnya antum gak ada maksud, tapi tidak sesuai ekspektasi akhlak versi mereka. Dahulu ada dai Bandung yang antum semua kenal, kita semua kenal. Dahulu 2000-an awal. Semua kenal. Kalau misalnya kayak Haji Zainul Abidin ada dai sejuta umat, ini dai sejuta ummahat. Artinya ummahat banyak ngefans sama dai kita ini ya di antara kaum muslimin. Sekali poligami hancur namanya. Karena enggak sesuai apa? Ekspektasi akhlak versi ummahat-ummahat ini yang enggak tahu ngurusin apa mereka. Ya ini enggak sedang gosip, bukan masalah gosip. Ini kita lihat di sini inilah, seperti inilah. Ketika orang membutuhkan penyegaran ilmu dari seorang dai, kecewa mereka dengan akhlak versi mereka ya sebenarnya. Sebenarnya enggak ada salah ini dai. Mungkin ya enggak ada salah. Kemudian ya hancur gara-gara bagi mereka ini akhlaknya enggak benar. Padahal mungkin enggak ada salah. Ya mereka ummahat ini aja yang membaper.
Lalu apakah kemudian kalau orang-orang pada salah paham, kemudian kita berakhlak buruk setelah itu? Jangan. Makanya tadi penting dari awal, berakhlak mulia itu karena Allah. Karena ketika misalnya kita udah berusaha berakhlak mulia, bagi sebagian orang ada aja kita salahnya. Dan kita nggak bisa memuaskan seluruh manusia. Ada aja salahnya kita. Dianggap salah, padahal kita nggak kayak gitu. Kalau kita fokusnya itu mencari perhatian manusia, nggak ada juntrungannya. Melainkan karena Allah nggak bakal habis kebaikannya Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah sekalian, kita lanjutkan insyaallah setelah azan biiznillah taala. Baik. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa katsiran ma yaghlibu ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillahi والانكعاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. Ini kasus banyak terjadi. Orang yang sangat memperhatikan penunaian hak-hak Allah. Jadi hablum minallah bagus banget. Dia tunduk banget sama Allah. Dengan kecintaan, dengan rasa takut pada Allah, ketaatan luar biasa. Jadi hablum minallahnya itu luar biasa. Tapi terjadi apa? Ihmal huquqil ibad. Yaitu kurang dalam menunaikan hak-hak manusia, hak-hak hamba. Entah bil kulliyah atau bitaksir fiha. Entah secara completely atau total, dia memang untuk urusan hablum minannas jelek. Atau kurang. Ya, al-muhim dia fokus insyighal bil ibadah. Menyibukkan diri murni dengan ibadah mahdah, ibadah pure, ibadah murni yang hanya untuk dirinya. Seperti salat, seperti wiritan, zikir, salawat, baca Al-Quran, dan itu semua bagus. Ya, ngaji, dengar YouTube, dengar kajian-kajian online, ikut HSI misalnya, atau apapun itu. Pokoknya untuk profit pribadinya, kebaikan pribadinya. Dari hablum minallahnya itu bagus banget. Tetapi untuk hak-hak hamba, secara komplit dia nggak peduli. Atau kurang. Apa contohnya ikhwan? Di antara contohnya, dan semua menjadi nasihat buat kita semua, nafkah terhadap anak istri, padahal mampu, dengan alasan sibuk ibadah, ya, dengan alasan ahli zikir, lalu anak istri terbengkalai, SPP nunggak berbulan-bulan. Ini kan kemalasan, padahal mampu, bukan kena penyakit, bukan lumpuh, enggak. Tapi dengan alasan apa? Hablum minallah. Dengan alasan apa? Saya mau dekat sama Allah. Akhi, betapa banyaknya laki-laki yang dekat sama Allah karena apa? Memperjuangkan nafkah anak istrinya. Karena niatan lillahi ta'ala, ya. Begitu. Seandainya muamalah atau hablum minan nas itu enggak berharga di sisi Allah dan Rasulnya, di sisi Allah dan juga dalam hadis Nabi. Mengapa Nabi SAW mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan suatu nafkah melainkan pasti engkau akan diganjari. Ini kan hablum minan nas. Ya, hatta luqmata atau kama qala Nabi SAW, yang maknanya sampai luqmah, satu suapan yang engkau taruh di mulut istrimu itu ada pahala. Yaitu dalam masalah muda'abah, yaitu bermanja-manjaan dengan istri maksudnya. Ini bisa maknanya persis begitu, yaitu
naruh suapan makanan di mulut istri dalam rangka sayang, bermanja-manjaan, itu pahalanya ada. Atau ini hanyalah salah satu sampel suatu metafora untuk menjelaskan tentang kedekatan dengan istri dan bersikap baik dengannya, manja-manjaan, apapun itu, nggak mesti nyuapin makanan, ya, apapun itu yang secara uruf dalam keluarga kita masing-masing itu adalah bentuk kedekatan, gitu loh. Apapun itu, nggak usah didetailin di sini. Maka itu semua berpahala. Lah kalau ada seorang suami, dan ini mohon maaf banget ini, rajin ibadah, masya Allah lah, tapi sama istri itu nggak pernah bermanja-manjaan. Bukan karena udah usia tua, bukan. Tapi emang nggak pernah mau punya karakter doyan istri gitu nggak. Maka ini apa, hablum minan nasi kemana gitu. Ini yang disinggung oleh Ibnu Rajab. Karena banyak orang yang luar biasa dalam menunaikan hak Allah, tapi kurang bahkan secara komplit, kadang-kadang secara komplit enggak sama sekali menunaikan hak hambanya, meremehkan. Wal jam'u bainal qiyam bi huquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jidda. Mengkompromikan atau menggabungkan antara menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, azizun jidda. Aziz di sini maknanya bukan perkasa. Aziz bisa artinya perkasa, bisa artinya mulia, tapi aziz di sini artinya rare, langka, jarang banget. Orang yang bisa memanage pengkompromian antara menunaikan hak Allah dan hak manusia itu jarang. Biasanya salah satunya doang yang unggul, nggak balance. Dan rata-rata kebanyakan ya, emang hak Allah yang kurang orang-orang. Misalnya Pak RT, wah berusaha bersikap adil pada semua orang, diurusin satu RT, tapi nggak pernah ke masjid. Jangan ngomong, jangan mikirin RT sini, nanti saya digerebek lagi sini, jangan, bukan. Di RT sono jauh, saya nggak tahu di sini. Nggak pernah ke masjid, ya, bahkan nggak sholat, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau urusan keluargaan, itu apa ya namanya, urusan sampai selokan, itu bener-bener gitu. Subhanallah, warga suka apa dia? Suka karena apa? Suka karena nih RT memberikan benefit buat warga. Allah suka nggak? Nggak suka. Maka RT yang seperti ini misalnya, sehebat apapun dia terhadap, ini bukan ini kan Pak RT-nya nih, walk out dia, takut marah ini, mohon maaf nih Pak. Ya kalau misalnya kemudian dunia memang di servis oleh Pak RT ini untuk warganya, masya Allah, mereka suka. Tapi jangan pikir Allah suka ketika hak-hak Allah nggak ditunaikan. Pada waktunya toh setelah selesai dunia itu selesai, orang-orang nggak suka lagi, beneran nggak suka lagi. Karena cuman orang-orang menyukai Pak RT ini karena dunia mereka terpenuhi, dah selesai. Seandainya Pak RT yang saleh ini, masya Allah, ke masjid, saleh, ngurusin rakyat sekitarnya, itu meninggalnya Pak RT dikenang, didoain. Ini orang baik, bukan hanya sebagai RT saja, sebagai seorang yang menjadi contoh teladan keagamaan. Taib, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk anak dan juga jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.